Oke guys, di video kali ini kita sama-sama belajar ya cara quarter dan honing ya sampai dengan finishing. Nah, di sini ada satu unit blok di hasil kepunyaan motor Yamaha. Ini motor Yamaha Mio M3. Mau kita oversize ke 50. Untuk bahan piston ini bukan forging di hasil ya. Ini merek biasa OS ke 50. Kenapa saya mau quarter di bahan blok aluminium? Nah, untuk motor jenis Yamaha itu menurut saya tidak ada lapisan silikonnya ya, tidak ada lapisan di hasil. Beda dengan Suzuki, kalau Suzuki ada, Kawasaki Ninja ada, kalau Yamaha itu dari blok barunya aja itu kayaknya full aluminium semua. Makanya kita quarter dan banyak juga teman kita yang sudah melakukan quarter dan hasilnya aman-aman saja. Namun clearance-nya kita kasih di 0,03 mungkin finishingnya ya, jadi lebih longgar untuk bahan blok aluminium ini. Oke, yang pertama-tama kita lakukan, kita ukur dulu menggunakan jangka sorong. Kita ukur di bagian atas ini nih, yang belum kena ring piston, itu diameternya berapa. Nah, diameternya berapa. Oke, kita cari angka yang terbesar. Nah, di sini udah kita dapat. Teman-teman harus bisa baca ya kaliper ini. Nah, ini ada di 52,1234 di 52,4. Kalau teman-teman bacanya yang enggak ada ini nanti bingung. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini setiap garis yang bawah itu nilainya, nilai satu stripnya 0,05. Jadi kalau ke 1 yaitu 0,1, 0,2. Nah, sampai ke sini ke 0 itu 0,95 sampai 1 mili 100 pas. Ya. Bisalah baca mikro, baca kaliper mah. Kemudian sekarang tinggal kita proses center. Nah, setiap mesin quarter ada untuk senternya ini. Namun setelah saya pakai beberapa kali, meskipun pakai ini tetap nggak center banget, harus center manual. Nah, maka dari itu kita center manual karena udah kita ukur di sini 52,4 ya, 52,40. Maka dari itu langsung kita pasang, kita center manual. Oke, kita pasang seperti ini. Kita masukkan dulu asal jangan kencang. Nah, sambil kita rasa-rasa raba-raba pas di tengah-tengah, pastikan ini bloknya udah kita kerik menggunakan cutter ataupun di amplas. Nah, jangan kencang-kencang nih. Nah, kayak gini aja nih, asal nempel. Kemudian ukur. Tadi kan diukur kaliper 52,4. Ya, di sini kita jadikan 52,4. Ataupun di minus 52,3839 bisa. Oke, kita kendorin dulu. Nah, untuk mikro ini setiap stripnya itu nilainya 1 mili, 35, 36, nah 1 mili. Namun yang ini nih, yang ini nilai satu stripnya itu 0,01. Jadi ketika putaran penuh dari 0 ketemu 0 lagi itu nilainya 1 mili. Ngerti ya? Nah, ini 0,01, 0,02 sampai dengan ketemu 0,10 jadinya 0,1, 0,15, 0,20 kayak gitu. Nah, kita cari. Setelah kita kendorkan pisaunya karena di dalamnya ada per, jadi otomatis kita cari di 52 nih. Kita cari 52 dulu. 52, nah udah ketemu ya, garisnya pas. Yang ini sudah 0. Kemudian kita tambah 10, 20, 30, 30. Nah, saya di setel di pas sesuai kaliper, karena kaliper itu belum tentu lebih presisi. Kalau mikro lebih presisi, jadi ini masih ada clearance sekitar 0, berapa. Nah, pastikan pisaunya ngeper, kemudian kita kencangkan guys. Kita sama-sama belajar di sini mah guys ya. Jadi kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Kalau ada yang lebih bagus lagi silakan di komentar. Jadi kita saling berbagi. Oke, kita kendorkan.
Jangan langsung diangkat supaya nggak cepat rusak mikronya. Nah, nanti ininya cepat rusak di sini. Sekarang kita turunkan. Turunkan dulu guys. Nah, setelah diturunkan, yang kita center itu blok bagian paling atas ya, tengah-tengah paling atas yang belum kena ring piston. Nah, di sini kita ketok dulu pakai palu tembaga atau almu. Nah, kurang bawah ini. Nah, setelah pas diketok, kita putar. Nah, masih ada suara krek tah. Ini udah hampir center. Nah, di sini masih krek. Tinggal kita gedor dari sana dikit aja. Nah. Oke guys, ini sudah center. Tinggal kita kencangkan guys. Oke, sudah center tuh. Tuh. Tinggal kita angkat. Nah, ini senter manual kayak gini ya. Terserah teman-teman mau pakai ini boleh, mau pakai apa aja lah ya. Asal jangan pakai linggis arit, itu nggak bakalan bisa. Sekarang tinggal kita proses makan dulu. Makan setengah, bukan setengah, makan sedikit. Nah, kita makan. Karena ini oversize-nya gede ya, ke 50 ya, butuh 0,50. Jadi kita makannya di 0,15 saya mah. Karena ini bloknya aluminium. Insert itu tajam, mudah banget. Nah, kita kendorin sampai ke 0,52,55. Nah, 52,55. Kencengin, kemudian track. Oh, masih belum, pisaunya masih belum akurat tuh. Ini masih 52,45. Kendorin lagi. Nah, setelah kita kencangin, ini di 52,48 ya. 52,48 berarti yang kita papas cuman 0,13. Kita coba dulu. Kemudian kita coba makan. Kurang lebih makannya ke bawahnya turunnya sekitar 5 mili. Tuh nyangkut. Oke. Kita on. Nah, ketika on spindle belum muter. Kalau ditekan ini ke bawah, spindle muter. Namun ini belum jalan otomatis ke bawah. Tinggal kita tarik, kita masukin ke lubang yang paling dalam. Nah, sampai jalan otomatis. Kita lihat dulu. Kita lihat makanya. Oke, setelah itu tinggal kita off. Off, kita tarik lagi. Naik ke atas. Kita cek. Makan semua enggak tuh? Makan semua enggak? Ternyata makan semua ya. Jadi lurus. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini makan semua. Setelah itu tinggal kita ukur pistonnya guys. Kita ukur pistonnya. Nih, pakai mikro.
Yang kita ukur itu di bagian belakangnya, di bagian buntut ujung. Kemudian kunci. Nah, lihat di sini guys, 52 ya, 52,90 nih. 52,90. Yang atas ini garisnya 1 mili, yang bawah itu 0,05. 0,5 gitu ya. Yang bawah 0,5, yang atas 1 mili. Nah, yang ini satu putarannya itu 0,5. Nah, ini 52,90 nih, contohnya kayak gini. Nah, ini udah 53. Nah, jadi satu putaran ini nilainya 0,50. Kalau dua putaran nilainya 0, bukan 0, nilainya 1 mili. Ngerti ya? Pasti ngerti lah. Oke, tadi 52,90 ya, 52,9. Sekarang kita makan 52,80. Yang 0,1-nya buat poles ya, finishing. Karena ini bloknya aluminium guys. Kalau besi makanya dikit-dikit, maksimal 0,2, 0,3. Ya, minimalnya 0,1, 0,10. Karena ini bloknya almu jadi gampang, apalagi pisaunya insert. Kendorin. Kita ukur dulu 50, 51, 52. Koma 90 ya. Jadi kita 0,80. 52,80. 0,1-nya sisain. Ada juga yang nyisainnya 0,05. Oke, langsung kita makan. Jadi harus benar cara nyetingnya guys. Harus benar-benar pas. Kemudian kita pakai ini supaya ini gak goyang. Kita masukin sampai melewati ini. Supaya ketahuan melewati, kita putar spindolnya dari atas. Nah, oke, udah, tinggal on. Otomatis dia bakalan jalan. Kurang lebih 2-3 menitan guys. Nah, udah ketahuan makan. Nanti kalau udah nggak makan langsung off, atau bisa juga dibikin otomatis dari sini nih. Jadi ketika pisau udah melewati boring, dia bakalan berhenti mesinnya, nggak bakalan makan lagi. Kita tunggu aja guys ya. Nah, udah berhenti off. Kalau udah off tinggal kita angkat. Kita kasih lap supaya serbuknya.
Oke guys, nah kemudian kita coba piston. Masuk nggak kepalanya? Tuh masuk ya, kepalanya masuk. Nah tinggal kita lepas. Nah guys, ini hasilnya tuh. Ini pistonnya. Tinggal kita poles guys, kita ukur lagi nih. Pastikan ya, ini udah diukur, jadi di 54,9, tapi kita pastikan lagi, ukur lagi. Nah, udah pas di sini 52,9, tapi belum pas 9 banget ya tuh. Nah, ini kunci patokan. Kita gunakan bor gig. Nah, oke, kita cara setelnya dulu dari awal. Nah, bor gig posisinya seperti ini. Kemudian kita tekan 1 mili ke bawah. 1 mili, oke, tinggal kita kunci. Jadi posisinya harus neken, ininya neken, nah, supaya nggak tekor nanti. Kemudian tinggal kita setel di sini. Ini harus ada nekannya guys ya. Jadi nggak boleh nol banget. Nah kan ini posisinya seperti ini. Ketika kita pasin, tuh dia nekannya berapa tuh? 0,45. Nah, nekannya 0,45 ya. Kita nolin ininya. Nih, setelah ini. Nah, ini kan pas di sini. Tuh. Kemudian kita nolkan. Cari angka yang paling gede. Nah, ini udah 0 guys ya. Tuh, udah 0. Sip. Ini udah disetting. Tinggal kita poles. Kita ukur nih, bloknya dulu ukur. Ukur. Minusnya kan berapa tadi? Tuh, dia masih plus 0,10. Nah, bener kan? Berarti akurat. Tadi di sini sisanya 0,10, 0,1. Nah, di sini juga sisanya 0,1. Kurang lebih tuh masih 0,12 ya. 0,12. Nah, kita honing 0,12. Nanti kita lebihin 0,03 ya. Yang harus dipahami dulu tadi kan ini udah disetting ya. Nah, jarum yang searah jarum jam itu nilainya kalau kita di blok itu jadi minus, masih minus, jadi masih kecil. Kalau misalkan jarumnya berlawanan arah jarum jam itu udah plus ya, ngerti ya? Kan tadi di sini nih. Nah, di 10 ini itu masih minus ataupun masih kecil 0,1 ataupun 0,12, masih kecil itu. Nah, ketika dia nanti turun, ketika kita honing, dia bakalan turun ke sini. Jadi dia jarumnya bakalan berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah 0,01 itu pas posisi pistonnya. Kita lebihin lagi ke belakang 0,03. Nah, 3 strip dari 0.
Oke, jadi seperti itu kita proses honing. Oke, kita pasang. Ini kita kecilkan dulu. Jadi kita center dulu di sini. Oke, ini udah center. Kemudian kita makan pakai amplas. Untuk proses honing yang pertama kita gunakan amplas 120 ya. Nah, 120. Kemudian untuk penyetelan nih, contohnya seperti ini. Ini terlalu kencang dulu, kendorin dulu. Nah, ini bisa di setel dari sini guys. Misalkan kalau ini ke atas, lihat. Tuh, dia bakalan lebih ke atas. Kalau ke bawah, ini makin ke sini maka makin lebih ke bawah. Tuh, bakalan lebih ke bawah. Jadi kita harus setel. Nah, yang atas ini segini. Coba lihat. Nah, segini udah cukup naiknya. Kemudian ke bawah kita setel lagi. Nah, ke bawah juga ini udah cukup nonghol ya. Kurang setel lagi, ke atasin lagi, lebih pendekin. Nah, segini. Nah, oke, langsung kita poles. Oke, kita kencengin. Karena ini kulitnya telat naiknya, jadi kita harus pancing dulu. Nah, pompanya telat. Nah, itu kan udah longgar, jadi kita kencengin lagi. Tadi kan udah kemakan. Kita harus bisa main feeling di sini, guys. Kencengin lagi. Kita kencengin lagi kurang lebih sampai 3 kali, nanti kita ukur. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, kita tes berapa banyak lagi yang mesti kita makan. Nah, masih sisa 0,04-an guys. Nah, yang bawah ini udah hampir kemakan. Yang bawah tuh, yang bawah itu udah 0, berarti ini yang atas masih tirus.
Kalau yang atas tirus, kita setel polesannya. Ini naikin. Yang ini naikin, jadi dia makanya di atas. Nah, oke kita. Nah, jangan sampai tirus. Oke, kita lanjut. Kemudian kasih jarak ke bawah, main. Jadi yang ke bawah asal nyampe pas aja buntut. Oke, kita cek lagi guys. Nah sekarang tinggal kita ukur guys. Kita ukur. Nah yang paling atas ini sebenarnya udah blong guys. Tuh udah blong, udah plus 0,04. Yang bawah yang tengah plus 0,02. Yang paling bawah lagi ini plusnya 0,05. Tuh. Yang paling bawah ujung plusnya 0,07. Sebenarnya ini petaan guys, korterannya bukan korteran, molesnya goreng. Karena ini udah blong, coba terata. Nah ini kan hanya untuk belajar, makanya kita harus bisa. Nah kita coba pakai pistonnya. Tapi ini piston masih seret guys. Nih piston masih seret. Mungkin saya ngecek apa ininya nggak pas, apa kurang presisi mungkin. Nah sekarang kita terakhir kita. Nah untuk finishing biasanya saya pakai amplas 400 guys. Nah ini saya pakai amplas 1000. Ini terlalu halus. Karena ini udah caca dia ngeblong. Jadi kita ngalusinya pakai amplas 1000. Sebenarnya ini udah gagal guys, tapi ini hanya untuk belajar saja. Oke, kita langsung honing lagi.
guys, jadi udah kita coba sekarang. Nah, oke, udah pas. Kita lihat kerataannya. Yang penting ratanya itu guys, kita belajar rata, harus bisa rata. Nah, ini plusnya 0,1 guys. Tuh 0,1 bawah. Nah, bawah 0,7, nah nggak rata nih. Bawahnya lagi 0,8, paling bawah 0,9. Nah, yang paling atas 0,1, 0,7, 0,8, 0,9, 0,9. Kita cek ya guys. Ini gagal, ini plus, terlalu banyak plusnya ya. Saya mintanya plus 0, berapa tadi? 0,03, 0,04. Ini malah lebih. Nah, jadi yang paling berhati-hati itu di polesnya. Oke. Nah, tuh, ini belum. Ini gagal guys. Nah, jadi seperti itu guys, informasi ataupun edukasi kita di sini sama-sama belajar, dan ini adalah quarteran gagal ya. Nah, semoga video ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang harus berhati-hati itu di bagian polesnya saja. Kalau di bagian quarter itu kita masih bisa main ukuran. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Mantap.